Trump is preparing for something big, and this time it's not just about Ukraine. According Beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi di mana kita akan membahas salah satu isu paling kompleks dan berpengaruh di dunia saat ini. Misi Amerika Serikat dalam konflik Israel. Dari pendirian negara Israel pada tahun 1948 hingga berbagai perang dan ketegangan yang terjadi sejak itu, keterlibatan Amerika Serikat telah menjadi elemen kunci dalam membentuk dinamika ini. Sejak awal pembentukan Israel, Amerika Serikat telah memiliki hubungan yang erat dengan negara ini. Setelah Perang Dunia II, banyak warga Yahudi yang mencari tempat aman di Palestina, yang kemudian mengarah pada deklarasi kemerdekaan Israel. Dalam konteks ini, Presiden Amerika saat itu, Harry Truman, segera mengakui Israel sebagai negara merdeka. Sejak itu, Amerika Serikat telah menjadi salah satu sekutu terdekat Israel, memberikan dukungan militer, ekonomi, dan diplomatik. Pemerintahan Amerika melihat stabilitas Israel sebagai kunci keamanan di Timur Tengah, terutama di tengah ketegangan dengan negara-negara Arab. Salah satu aspek paling signifikan dari misi Amerika Serikat di Israel adalah bantuan militer. Amerika merupakan penyedia utama senjata untuk angkatan bersenjata Israel, termasuk pesawat tempur canggih dan sistem pertahanan rudal. Ini bukan hanya soal senjata. Amerika juga terlibat dalam pelatihan militer dan pertukaran intelijen yang sangat penting bagi keamanan Israel. Dalam dekade terakhir, jumlah bantuan militer dari Amerika ke Israel telah meningkat secara signifikan. Dalam kesepakatan baru-baru ini, Amerika berkomitmen memberikan lebih dari 38 miliar dolar selama 10 tahun ke depan, yang menegaskan kembali komitmen Washington untuk melindungi Israel. Namun, mendukung Israel bukanlah satu-satunya misi yang dilakukan oleh Amerika. Washington juga berperan aktif dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut. Salah satu contoh paling terkenal adalah proses Oslo pada tahun 1990-an, di mana Amerika bertindak sebagai mediator antara Israel dan Palestina. Meskipun usaha-usaha ini tidak selalu berhasil, peran Amerika Serikat sebagai mediator tetap menjadi faktor penting dalam pencarian solusi damai. Dengan keterlibatan dalam konferensi internasional dan dukungan untuk berbagai inisiatif, Amerika berusaha menciptakan kondisi yang lebih baik bagi dialog antara kedua pihak. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah juga memiliki dampak yang jauh lebih luas. Keterlibatan aktif di Israel seringkali memengaruhi hubungan Amerika dengan negara-negara Arab. Beberapa negara menyampaikan ketidakpuasan terhadap dukungan tanpa syarat Amerika kepada Israel, yang dapat menggagalkan upaya untuk membangun koalisi yang lebih luas di kawasan itu. Namun dalam beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda perubahan. Kesepakatan normalisasi antara Israel dan beberapa negara Arab melalui ketentuan Abraham menunjukkan bahwa beberapa negara Arab mulai melihat Israel dari perspektif yang berbeda, meskipun tantangan masih ada. Setiap kali konflik meletus antara Israel dan kelompok-kelompok seperti Hamas atau Hezbollah, Amerika seringkali harus menavigasi situasi yang rumit. Membela hak untuk mempertahankan diri bagi Israel, sembari menyerukan pengekangan untuk menghindari korban sipil adalah tantangan besar bagi diplomasi Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat pada respon Amerika selama konflik Gaza, di mana Washington seringkali dipandang sebagai pihak yang berpihak pada Israel, yang seringkali mengakibatkan kritik dari kelompok-kelompok pro-Palestina. Adanya ketegangan ini juga menciptakan dampak yang signifikan terhadap opini publik di dalam negeri Amerika Serikat. Terdapat beragam pandangan dari masyarakat, mulai dari dukungan penuh terhadap Israel, hingga seruan untuk lebih memperhatikan hak-hak Palestina. Media memainkan peran penting dalam membentuk narasi ini, dengan banyak outlet berita memberikan liputan yang berbeda mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi.
Sejumlah organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia juga semakin vokal dalam menyerukan keadilan untuk rakyat Palestina. Ini seringkali membuat sejumlah elemen dalam pemerintah Amerika harus menyeimbangkan respons mereka terhadap kompleksitas situasi ini. Tantangan utama ke depan bagi Amerika adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan strategis, moral, dan kemanusiaan di wilayah yang sangat kompleks ini. Sementara dukungan untuk Israel tetap menjadi pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kebutuhan untuk mengakui dan menangani penderitaan rakyat Palestina juga semakin mendesak. Perubahan iklim politik, baik di dalam negeri Amerika maupun di Timur Tengah, memerlukan pendekatan baru. Apakah Amerika dapat berperan sebagai mediator yang lebih adil dan efektif? Atau akankah ketegangan terus berkembang dalam konteks perubahan geopolitik yang cepat? Banyak pengamat percaya bahwa untuk mencapai perdamaian yang langgeng, Amerika perlu melibatkan lebih banyak suara dalam proses negosiasi, termasuk komunitas internasional yang lebih luas. Melibatkan negara-negara Arab dan Eropa yang memiliki kepentingan dalam perdamaian akan membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif. Inisiatif baru seperti konferensi internasional untuk perdamaian, dialog antaragama, dan program pertukaran budaya dapat membantu menciptakan rasa saling pengertian. Harapan diungkapkan oleh banyak pihak. Masa depan tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, namun juga pada diplomasi yang cermat dan strategi jangka panjang. Sebagai kesimpulan, misi Amerika Serikat dalam konteks konflik Israel adalah topik yang kompleks. Dari dukungan militer yang kuat hingga upaya perdamaian yang berkelanjutan, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik ini melibatkan banyak lapisan. Keterbiasaan untuk memahami dan merespons tantangan-tantangan ini akan menjadi kunci untuk memastikan stabilitas di kawasan yang kaya akan sejarah dan keberagaman ini. Tinggalkan komentar dan subscribe untuk memahami skenario geopolitik lain yang membentuk masa depan kita.